Halo semua, perkenalkan nama saya Murhati Saragi. Saya dari kelas TIP 2401. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu sistem pengkajian pegawai menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Oke, yang pertama di sini kita buat new project. Kita buat projectnya. Oke, sekarang kita udah berada di project Murhati Saragi UTS. Sekarang kita Oke, sebelum kita mendesain form satunya, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pakai toolbox. Di sini saya memakai toolboxnya itu ada 4. Yang pertama itu label itu untuk membuat keterangan. Terus yang kedua itu ada toolbox itu untuk mau output atau input data. Yang ketiga itu ada combo box itu seleksi atau pilihan. Yang terakhir adalah button itu sebagai tombol untuk menjalankan perintah ketika diklik. Oke, sekarang sebelum kita ke toolbox-nya, di sini saya akan mengubah form 1 itu jadi pengkajian pegawai dinas pendidikan. Di properties-nya itu yang diganti itu bagian teksnya. Oke, sekarang form 1-nya udah berubah jadi pengkajian pegawai dinas pendidikan. Sekarang kita buka toolbox, sekarang kita pakai label. Di sini saya memakai sekitar 24. Oke, sekarang kita buat. Di sini kita tinggal salin aja. Sekarang sudah kita buat label sampai 24. Di sini di bagian properties-nya yang kita ganti di bagian teksnya. Sekarang kita buat. Oke, setelah labelnya kita tulis semuanya, di sini saya akan memakai combo box sebanyak 4 dan sisanya itu text box. Kan kita buat combo box-nya. Ini sama aja kita buat, kita tinggal ini juga tinggal kita salin aja.
buat combo box dengan text box. Sekarang kita di combo box dengan text box itu di properties sama-sama yang diganti itu bagian name-nya ya. Sekarang kita ubah name-nya. Sekarang kita go box lagi, kita buat button. Di sini saya membuat button itu ada 3, yaitu 1 untuk hitung, 1 untuk reset atau hapus, yang ketiga itu ada kembali. Kita buat 3 buttonnya. Jadi saya coba salin. Nah, kalau yang di button itu, di propertiesnya itu yang diubah itu bagian name dan bagian text ya. Sekarang coba. Oke, setelah kita buat buttonnya, sekarang kita masuk ke kode itu membuat 15 pilihan bagian nick. Jadi ini kita tinggal klik bagian di sini 2 kali. Oke, coba kita jalankan ada tampilan pilihan di nick-nya. Oke, berarti ada ya. Pegawai menurut nick-nya. Jadi ini kita klik bagian nick di combo box-nya, kita klik 2 kali. Kita buat. Di sini saya pakai cell case ya. Bisa menampilkan nama pegawai sampai 15. Coba kita cek. Muncul ya. Ya salah.
muncul ya. Nah, di bagian nama pegawai nik alamat email dan nomor akun masih bisa kita ubah-ubah masing-masing. Jadi saya mau mematikan ini supaya tidak bisa diubah datanya lagi. Jadi kita masuk ke from. Di sini kita taruh, kita enablekan semua biar datanya tidak bisa diubah lagi. Oke, setelah dibuat, coba kita jalankan apakah masih bisa diubah datanya. Jadi dia warna abu-abu, jadi kita nggak bisa lihat atau kita ubah jadi datanya. Tapi datanya tetap muncul, cuma ya kita nggak bisa ubah. Oke, selanjutnya kita menampilkan pilihan bagian bidang. Di sini disuruh cuma untuk menampilkan bidang sebanyak 15. Jadi kita tetap di bagian ini. Kita buat Oke, selanjutnya menampilkan jabatan ini. Kita tetap di codingan ini, kita buat. Oke, coba kita tampilkan lagi. Sudah tampil. Oke, sekarang kita menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan yang kita pilih. Ini kita klik jabatannya, kita buat. Sekarang kita buat pilihan statusnya. Uang makan dan transportasi itu dimasukkan ke bagian jabatan ini. Jadi tinggal kita buat uang makan dan transportasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hitam ini. Buttonnya kita klik kembali. Kita
setelah kita buat hitungnya, sekarang kita buat btn resetnya. Ini dia. Oke, sekarang setelah btn resetnya setelah dibuat, kita buat di button keluarnya. Oke, setelah codingannya selesai, coba kita jalankan. Kan bisa. Kita hitung. Oke, kita resetkan apakah bisa hilang. Oke, berarti data yang tadi kita masukkan sudah hilang. Coba kita keluarkan. Berarti programnya jalan. Nah, kan di bagian gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, anak, terus uang lembur, kehadiran, bonus, uang makan, transportasi, pajak, tinggal gaji bersih kan masih bisa kita ubah datanya ya. Jadi saya mau buat seperti nama pegawai ini, jadi supaya datanya tak bisa diubah lagi. Oke, kita keluarkan. Kita buat semua jadi ini. Kita buat seperti ini di data yang perhitungan. Kita jalankan. Nah, jadi di bawah perhitungan itu datanya nggak usah diubah lagi. Coba kita jalankan ya. Kita hitung. Jadi data yang bagian abu-abu ini jadi kita nggak bisa kita ubah lagi. Oke, kita reset dan kita keluar. Oke, sekian dari program saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.